Justru kalau saya itu gini Mas, kalau nanyain kamu punya uang berapa, saya nggak pernah punya uang Mas. Paling banyak yang penting kalau orang rumah nodong pempes habis itu harus ada. Ya kalau misalkan punya uang ya ini jadi ini sapi. Jadi, gitu loh. Gajiannya nanti di Idul Adha Mas. Ya per periode aja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat ST Farm dimanapun berada. Ini kali ini saya berada di kandangnya Mas Nur nih di Halim. Ini ternyata beliau juga punya peternakan sendiri nih di Jakarta nih, mantap. Padahal beliaunya sendiri kerja. Mas Nur. Ya. Mantap Mas Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Nur? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini juragan muda nih, diam-diam nih, ada tabungan di pojokan Halim, mantap nih. Itu yang kemarin ngambil di Berkah Mandiri Farm mana Mas? Ada nanti mana? Itu yang dari di sana itu. Paling super ya Mas ya? Ya, ini emang sengaja Mas ini. Mantap nih. Tuh, barangnya itu. Tuh, teman-teman yang kemarin ngambil tuh. Paling ginuk-ginuk nih dibanding yang lain ya. Nah ini Mas Nur kan kerja ya Mas Nur. Gimana bagi waktunya Mas Nur? Kalau saya itu kalau nggak keluar itu ya seminggu sekali kadang suka ke sini. Ini kan kebetulan yang ngurusin kan Pak D saya gitu loh. Oke. Dititipin ke sini. Tapi nanti kalau masalah penjualan ya bareng-bareng. Ini kan tujuannya untuk showroom aja Mas. Kan cuma berapa? Ini kan modalnya nggak ada. Cuma balungannya itu balungan yang kecil-kecil aja, nggak balungan super. Nanti berjalan ya Mas ya? Iya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ya. Jadi awalnya itu emang Pak D Mas yang di sini itu penjualan gitu kan. Jadi kalau saya atau bapak saya itu di Jawa punya barang dititipin ke sini. Nah berhubung cuma numpang itu kan awalnya kayak gitu, terus inisiatif untuk meyakinkan konsumen, untuk meyakinkan pembeli, muncullah kandang ini. Oke. Ketimbang. Ini untuk yang saat ini ada berapa Mas? Ini baru berapa ini? 8 Pak ya? 8 ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8. 8 ekor nih Mas Nur, mantep. Ini emang tujuannya untuk kurban, jadi 6 bulan sebelum itu udah ditaruh lah gitu. Oh ya, ini untuk stok kurban tahun ini ya? Tahun depan untuk ya? kurban tahun ini harus habis per periode. Jadi ini kemarin yang tahun kemarin lah, itu kan ada 15 di sini. Habis. Ya cuma itu kalau ada orang mau lihat, datang ke sini, datang ke Ngudi Rezeki,
Ya kan? Nama farmnya apa nih Mas? Ngudi Rezeki Farm. Ngudi Rezeki Farm. Kalau alamatnya mana? Kalau barangkali nanti Idul Adha ada yang mau pesan dari sini? Alamatnya itu masuk di Komplek Angkasa. Nanti kalau mau ketemu saya, kalau saya biasanya itu Mas, kalau nggak Sabtu ya Minggu, soalnya saya masih kerja ikut orang. Jadi nanti di sini ada yang nungguin paling sama Pak D saya gitu cuman. Oh. Nanti misalnya ada kawan-kawan nih di daerah Jakarta Timur ya Mas? Jakarta Timur, masuknya di Komplek Angkasa, Komplek Auri, Halim Perdana Kusuma. Nah itu kalau teman-teman ada yang mau kurban sapi, di sini juga banyak pilihannya Mas ya? Ada, nanti pokoknya ada lah. Pokoknya kalau ya ini tujuannya itu kayak gitu. Kalau misalkan ini ada pokoknya, enggak barangnya juga nggak cuma ini aja. Nanti ada kalau ini habis datengin gitu. Tapi kan kalau mau langsung banyak gitu kan butuh modalnya banyak juga Mas. Kita cuma istilahnya modalnya pas-pasan aja begitu. Kalau misalnya tahun ini Mas, target berapa ekor Mas di kandang ini? Iya, ya pengennya sih banyak, tapi kan nggak tahu ya, lihat situasi kayak kemarin. Situasi tiba-tiba muncullah itu PMK, muncullah itu wabah, kan kita nggak tahu, kita mengikuti alurnya aja lah. Gitu. Jadi, Ya. kalau yang kemarin 15 ya? Kalau yang ini kemarin 15, tapi saya masih ngambil dari Jawa juga. Terus Pak D juga ngambil dari daerah Boyolali juga kemarin. Gitu. Oke, jadi ada koneksi dari Jawa ya Mas ya? Masih ada. Kalau koneksi dari Jawa bapak langsung, bapak saya Mas. Gitu, bapak saya langsung. Kalau di Jawa ada sapi juga Mas? Ada, di Jawa ada. Berapa untuk saat ini, berapa ekor yang di Jawa? Kalau di Jawa sekarang itu, kalau ini sih ya sekitar 9 ada lah. 9 ekor. 9 ada. Ini masih Idul Adha masih 6 bulan, 7 bulan, bersihnya 7 bulan. 7 bulan masih cukup panjang untuk digemukin lagi Mas ya. Iya, cukup panjang untuk Kita lihat yang super coba Mas, yang kemarin dari Berkah Mandiri Farm itu Mas. Iya, ini. Ini kalau perawatannya dari dari Berkah Mandiri Farm sama sini Samain aja, ini nggak? ikutin aja, Perubahan. samain nggak ada perubahan sama tetap sekali. pakai ampas tahu. Pakai ampas juga. Pakai ampas tahu nih. Ini rumputnya? Ini Rumput, dari mana Mas? Ini kan Jakarta Mas. rumputnya ada. Oh, ini kan tanah kosong luas Mas. Justru kalau daerah sini tuh kalau dibersihin malah suka dia. Oke, jadi ini kan komplek ya Mas ya? Komplek. Komplek. Jadi kalau ibaratnya bersihin sama-sama untung ya Mas ya? Sama-sama untung. Justru malah suka dia yang punya tanah itu. Justru malah bersih gitu loh. Oke. Ini sebetulnya sih kalau mau 3 lagi ya muat sini 1. Nih barangkali ada investor yang mau nitip sapi di tempatnya Mas Nur nih, ada 3 slot lagi ya Mas ya? Ya sampean aja. Dananya belum ada tuh Mas. Ini mantap nih. Ini kalau ini sapi-sapi dari mana Mas? Ya semua dari timur Mas. Dari timur semua. Semua dari timur. Ini emang postur bukan yang bisa gede banget gitu, bukan ya Mas ya? Ya kalau ya itu tadi lah Mas, kita itu kalau mau permintaan gede kita juga bisa carikan. Kalau mau permintaannya yang ini kan ya kita. Berarti ini masuknya kelas ekonomis ya Mas ya? Ini kelas ekonomis. Tapi kalau misalkan mau minta yang istilahnya di atas 30 mah ya super ya, Mas, kayak ini gitu loh. Itu nanti bisa di atas 30 Mas pas hari. Mudah-mudahan pengennya ya di atas 30 lah. Tuh 7 bulan lagi nih, seperti apa nih perkembangannya teman-teman? Tiap tahun kan kemarin ada permintaan bobotnya minta di atas 600, di atas 500, mintanya 10 ekor. Ya di atas ini gede dikit lah. Mintanya 10 ekor, kita nggak bisa nyarikan segitu, cuma tak kasih berapa ya kemarin? 4 apa ya? Cuma tak kasih 4 karena ini pertama PMK, keduanya barang dari timur dibatasin untuk masuk ke sini. Susah ya, sulit ya. Tapi kalau musim kayak gini, belum musim lebaran, bukannya saya suka melanggar aturan ya, maaf aja. Kalau musim lebaran haji,
mohon maaf aja ini bukannya suka melanggar aturan. Kalau musim lebaran haji tetap saya terabas, tapi kalau nggak musim lebaran haji aturan tetap saya ikutin. Gitu. Karena itu emang momennya itu doang sih, Mas. Momennya itu doang. Pertama, petani kita itu kebanyakan pada melihara sapi, Mas. Kalau nggak panennya di musim lebaran haji, ya kan? Itu mau di panen kapan lagi, sedangkan harga ngangkat itu ya pas lebaran haji gitu loh. Ya, siap. Kita kan tujuannya dari daerah kan membantu penjualan di sekeliling kampung saya juga gitu loh. Ini selain sapi ada apa aja, Mas? Ada kambing juga kambing ya? Ini kambing. Ini buat akikah ya, Mas ya? Iya, akikah ini biasanya yang suka dapat order akikah malah Pak D saya. Itu tapi ini kalau kambing punya Mas Nur juga atau punya Pak D? Iya sebetulnya sih bareng-bareng gitu. Ini untuk apa namanya ngasih makan ini segini banyaknya berapa orang, Mas? Pak D saya sendiri cuman kan kadang ngambil di Indo itu kan, kadang ngambil ampas terus ngaret sendiri. Simpel kalau di sini mah. Nggak kewalahan, Mas. Karena kalau kayak di tempat saya itu pelihara 2 ekor aja udah kewalahan. Justru kalau di Jakarta itu perawatan malah lebih mudah, Mas, ketimbang di Jawa. Di Jakarta itu kalau misalkan semusim kemarau pun kita masih bisa ngambil dedaunan di induk, kayak di Kramat Jati, singkong bekas gitu kan. Oke. Tapi kalau di Jawa kalau udah musim kemarau udah pusing, pakan beli. Ya. Itu. Kalau di sini yang kayak gitu mah dihitungnya kan limbah ya, Mas ya? Limbah emang dijual kayak tahu kan gitu misalkan. Tahu ya kita tinggal ini aja gitu. Di sampingannya Mas Nur ngeri loh, ternaknya sapi di Jakarta. Kalau mau lihat yang di kandang sana juga boleh itu. Ayo. Yang di sana ayo. Ya kalau ini khusus kandangnya Mas Nur ya? Iya. Ini Mas Nur mau ngomong usaha yang kayak ini pelihara sapi ini dari tahun berapa, Mas? Lah udah lama, Mas. Saya itu dari SD malah udah belajar ngarit. Jadi sekolah itu saya pelihara kambing 3 awalnya. Gitu. Terus ya emang saya itu suka juga sama sapi gitu loh. Kan kalau udah ngelihat sapi kayak gini kan seneng tuh, Mas. Gitu. Nah, kalau yang di tempat ini udah berapa lama? Kalau yang di tempat ini udah lama, Mas, dari 2016 loh ya. Gitu. Awalnya sih itu nyewa yang di atas, kerja sama orang gitu loh. Terus dititipin penjualan sama orang. Ya akhirnya ini nyewa ini. Ini yang ngurusin. Jadi ini masih nyewa ini tempatnya? Ini masih nyewa. Nyewanya kemana itu? Nyewanya langsung ke Auri. Oke. Ke pihak bandara. Jadi nyewa ya teman-teman. Nyewa. Ini 5 kalau 15 sih muat. Ini kan kalau misalkan ini kalau mau dirapetin ya, ini 2 lagi, itu 2 lagi masih mampu. Ini 1 lagi. Terus itu 1 lagi, sana 1 lagi. Kalau mau dirapetin. Tapi kalau tambah ya paling ya nunggu ngumpulin gaji tiap bulan aja lah. Nabungnya apa namanya uangnya itu nggak berkurang malah bertambah ya, Mas. Justru kalau saya itu gini, Mas. Kalau nanyain kamu punya uang berapa, saya nggak pernah punya uang, Mas. Paling banyak yang penting kalau orang rumah nodong pempes habis itu harus ada. Ya kalau misalkan punya uang ya ini jadi ini sapi. Jadi, gitu loh. Gajiannya nanti di Idul Adha, Mas. Ya per periode aja sudah. Mantap. Ayo, Mas, lihat yang lainnya, Mas. Ya, yuk. Lihat di kandang yang apa lain? Iya. Lain. Nah, ini juga kalau kambing ini punya siapa, Mas? Itu punya Pak D itu. Oh, nih teman-teman. Pak D saya pokoknya makan kambing juga nih. Sekeluarga lah, keluarga itu. Jadi kalau Pak D itu yang kambingnya, Mas Nur sapinya? Ya sama aja sebetulnya ya bareng-bareng lah. Oh ya ini punyanya Mas Andi. Oke, siap-siap. Mantep nih, terang di sini nih teman-teman. Nah itu orangnya ada itu. Nih juraganya. Bos. Izin liput, Pak. Lihat sapinya, Pak.
Ini kalau penjualan kalau yang dari komplek ini rata-rata di mana, Mas? Ya paling bareng-bareng Mas, itu aja. Maksudnya di ada lapak lain atau cuma Enggak, di sini aja. Tapi nggak tahu itu kan biasanya Mas Andi sendiri kan juga punya pemasaran. Kalau ini kandang punya Mas Andi. Oke. Udah beda orang lagi. Kalau kapasitas untuk saat ini di kandangnya berapa ya, Mas? Ini belum penuh juga nih. Ini isi piro, Lek? Isi piro nih? Hah? Isi piro iki? Isi 30, Pak. Oh, baru 30, Mas. 30 nih. Heeh. Jadi kalau di komplek ini total ada berapa kandang, Mas? Banyak, sini punya Mas Andi, terus yang sana tadi Pak Kirjono, yang Pak D saya yang sama saya tadi. Terus itu ada atas itu punya Pak Itong. Gitu. Jadi banyak kan, Mas ya? Banyak. Oke, siap. Nah, Mas Nur. Ya. Ini kalau misalnya kayak teman-teman yang mau usaha sampingan sapi itu tipsnya apa aja sih, Mas? Tipsnya ya cuma itu aja. Yang penting pelihara sapi itu satu cuma kuncinya. Istilahnya nggak ngurusung kata orang Jawa. Jadi nggak banyak pikiran. Nah, ini kan sapi ini kan tujuannya kalau saya sih buat hiburan, Mas. Berhubung jam saya itu padat, Mas. Kalau kerja itu pulang itu ya bisa sampai jam 3:30 pagi, jam 3 gitu kan. Otomatis kan dalam jangka sirkulasi 1 minggu itu kan capek gitu loh. Nah, hiburan saya kesini ngeliat sapi gitu. Kalau Pak D, meskipun Pak D nggak ada di sini ya saya datang ke sini gitu loh. Itu cuma datang ngasih pakan kayak gini. Nanti kalau nggak ada ya bantuin cari apa kayak rumput atau ampas kayak gitu cuman. Awal mula Mas Nur modal berapa untuk yang di Jakarta ini ya? Awal mula itu modal berapa ekor, berapa duit? Kalau ngikutin modal sih dulunya modal itu cuma modal percaya, Mas. Jadi bantuin jual, ngambil ke tempat relasi, temen, kandang samping-samping, dititipin kandang, bantuin jual, sampai ya ini diputusin untuk cari tempat. Begitu awalnya. Nah, berhubung yang percaya itu udah banyak, yang pengen cari. Nah, apa ya toh Mas Nur itu ada sapi di Jakarta. Ya, ini tujuannya untuk meyakinkan, begitu loh. Oke, siap. Orang datang milih, ya aku pengen cari yang harga segini, gini. Ada lebih gede sedikit atau lebih kecil sedikit. Barangnya ada nggak kira-kira? Ada, ya nanti saya datengin. Ya kan, kirim video call, foto sama konsumen. Ya udah Mas, oke, booking. Cuma gitu-gitu aja. Simple aja lah. Oke, siap. Ini kalau prospek untuk kayak gini, Mas, pengemukan sapi kayak gini, mana Mas Nur? Apanya? Prospek kedepannya gitu, buat para mungkin ada teman-teman yang mau terjun ke pengemukan sapi cuma masih bimbang gitu, Mas, gimana? Nggak usah bimbang, masalah untung rugi biasanya kan yang namanya bisnis itu yang dipikirkan kan untung rugi. Yang namanya suatu bisnis rugi itu resiko, untung itu bonus. Jadi kita nggak usah mikirin beli sapi harga sekian nanti kira-kira berapa bulan harus untung sekian, nggak usah mikirin. Yang penting kita pikirin pakannya tiap bulan gitu aja, atau rumputnya tiap hari. Nanti biar sapi itu yang mikirin lebihnya buat kita gitu loh. Kalau saya begitu aja sih. Jadi aku mah nggak ambisi, wah ini nanti beli ini harga ini kan kemarin 12.5, ini pokoknya besok target harus 20 umpamanya. Lah kalau nggak tembus kan yang pusing kita sendiri gitu loh. Udah, yang penting beri harga 12.5, pelihara nanti mengikuti alurnya, lakunya berapa gitu aja. Oke, Oke Mas Nur, mungkin cukup sekian. Mungkin bisa dilanjut lain kali ya Mas ya? Bisa, boleh. Nanti kapan-kapan main bisa, kapan-kapan mau datang ke sini. Yang penting konfirmasi aja. Yang pokoknya kalau mau kurban jangan lupa ingat Mas Nur. Nomornya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe channelnya ST Farm. Oke, mantap. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.